Suasananya cukup cerah nih Pak Barli. Lumayan, biasanya sih hujan terus dari kemarin. Di Bogor hujan terus ya. Bogor itulah kata hujan. Ya. Saat ini saya bersama dengan Pak Barliana, atau kita biasa akrab memanggilnya Pak Barli, dan beliau adalah salah seorang breeder yang cukup sukses dalam mengembangkan tanaman hias yang saat ini sedang fenomenal. Ya. Kita akan mencoba menggali lebih jauh lagi keberhasilan beliau dalam mengembangkan tanaman-tanaman hias ini. Pak Barli, Ya. saat ini apa yang sedang dikembangkan oleh Pak Barli dalam mengelola tanaman hias untuk dikembangkan lebih lanjut? Saat ini yang saya sedang geluti itu dunia breeding aglonema ya. Ya. Karena basic awalnya saya suka dengan tanaman ini. Terus tanaman ini punya keunikan tersendiri. Setiap kali persilangan pun hasilnya tidak selalu sama, gitu, walaupun dengan induk sama atau bapak yang sama. Gitu. Terus tanaman itu simpel sebenarnya. Di cara pengemasannya pun simpel, tidak ribet. Terus tidak seperti tanaman-tanaman yang lain, misalkan aglonema bisa bertahan sampai 1 minggu di dalam paket, ya, walaupun ada daun-daun yang loyot dikit lah itu. Tidak seperti tanaman lain kan langsung layu gitu. Sejak kapan Pak Barli menggeluti breeder tanaman hias ini, Pak? Sebetulnya awal kenal aglonema di dunia breeding ini tahun 2006. 2006 saya pertama kali lihat aglonema itu Pride of Sumatra, karyanya Pak Greg Hambali. Yang Pak Greg. Tuh, awalnya saya hampir mustahil. Saya bilang mana ada sih aglonema warna merah gitu kan. Ternyata ada. Gitu, hasil hybrid. Nah, dari situ saya bertanya-tanya, ini indukannya apa gitu. Indukannya apa? Bapaknya kok bisa jadi merah begini gitu. Diperkenalkanlah saya dengan aglonema rotundum. Aglonema rotundum, ya. Aglonema rotundum. Ternyata dari situlah jatuh cinta pertama saya ke aglonema. Lihat rotundum dengan bagusnya itu, karena saya suka warna merah kan. Pak Barli, kan sekarang banyak para entrepreneur muda yang ingin terjun di bidang tanaman hias. Ya, mereka melihat bahwa potensi tanaman hias itu luar biasa. Tuh. Tapi kenapa Pak Barli memilih sebagai breeder, tidak sebagai pengusaha yang cukup jual beli saja gitu? Ya, saya memilih sebagai breeder karena di dunia breeder ini, kalau saya perhatikan belum banyak orang yang menggeluti. Terus di dunia breeder pun tidak hanya cukup dengan kesabaran, banyak beberapa faktor. Paling utama ya biayanya yang besar. Jadi itu faktor-faktor yang cukup memberatkan ya. Memberatkan, betul. Tapi di balik itu hasilnya bagaimana Pak? Jadi breeder, apakah lebih besar ketimbang hanya jual beli tanaman hias, atau lebih menghasilkan gitu? Dengan hasil breeding selama ini saya tidak terpaku harus dapat BEP sekian. Saya yang pengen kepuasan batin tersendiri. Saya bisa dapat ini loh yang saya impikan, saya hayakan jadi seperti ini gitu, seperti ini. Banyak keunikan tersendiri gitu. Jadi lebih ke tuntutan hati ya, jadi terpuaskan hati ya. Saya udah berbagai macam bidang saya geluti. Nah, saya kepincutnya di sini di aglonema, itu bikin kita tenang pikiran, tenang batin. Banyak nemu lah saya di sini gitu. Dan pasti pendapatan juga lumayan ya kalau. Alhamdulillah. Ini kira-kira koleksinya apa aja nih Pak Barli? Kalau boleh saya tahu nih Pak. Kalau yang mulai yang paling ternama sampai yang mungkin yang harganya ratusan ribu. Kalau koleksi seperti biasanya ya pada lihat di nursery lain ya. Ada aglonema Harley Quinn. Harley Quinn. Ini Cochin dari Thailand, Westwood. Cochin? Ya. Ini ya. Dari Westwood. Di Thailand ya. Dan ini ada Cochin Chinensis species dari Thailand. Cochin Chinese species ya. Cochin Chinensis ini. Jadi sebelum jadi kocin lain, inilah ibu betinanya. Indukan betinanya ya. Jadi silangkan dengan cawang. Jadilah kocin-kocin seperti suksom, terus Mixwort kayak gini, dan banyak kocin yang lain, banyak sekali kocin itu. Menurut Pak Barli, kesulitan apa yang paling
paling dirasakan ketika melakukan penyilangan ini, Pak? Waktu pertama kali saya bergelut di bidang ini, yang paling sulit itu mengumpulkan bahan. Betul. Bahan itu tidak murah, tidak mudah. Dan biasanya mahal ya. Betul. Kadang kita memprediksi bahan ini mungkin hasilnya akan baik, akan bagus, tapi ternyata tidak. Tidak juga. Jadi kita harus mencoba berkali-kali lagi, terus dicoba terus sampai hasilnya dapat yang baik, kita evaluasi lagi. Nah, itu bukan proses sebentar. Makanya kalau untuk bisnis ngejar BEP itu jangan coba-coba lah dengan trading gitu. Artinya kalau ingin bisnis ya mungkin lebih baik bisnis ansih ya. Jual beli aja. Tapi kalau ingin secara mendalam lagi, jadi barulah breeding. Jadilah breeder ya. Jadi breeder. Dan yang pasti harus ada kecintaan ya, Pak Barli ya. Betul. Nah, kira-kira dalam penyilangan tanaman hias ini, apakah ada hal-hal menarik yang terjadi selama Pak Barli melaksanakan breeder ini? Banyak. Tidak semua tanaman yang disilangkan itu hasilnya jadi bagus. Iya. Dalam satu tangkai itu misalkan kita jadi 6 atau sampai 10 atau sampai 11 itu. Daun ya? Bukan, maksudnya bijinya. Oh, bijinya. Nah, itu bijinya ada keunikan tersendiri, ada yang hasilnya itu menjauh, rata-rata menjauh melenceng dari apa yang kita bayangkan, kita inginkan. Ada juga saya persilangan yang satu darah itu antara misalkan tanaman A dengan tanaman A, misalkan dengan aloe itu hasilnya mungkin menyimpang ya, seperti yang di agama bilang nggak boleh dinikahkan antara satu darah. Gitu. Oh, jadi dalam breeder tanaman juga ada istilah penyilangan sedarah itu hasilnya sangat dihindarkan. Nggak bagus juga hasilnya. Dihindarkan karena hasilnya tidak bagus. Hasilnya tidak bagus. Itu daunnya pun akan mengecil. Contohnya bisa ditunjukkan? Ada contohnya, sebentar. Yuk kita lihat. Jadi ada kasus penyilangan tanaman sedarah dan hasilnya memang sepertinya tidak bagus. Tidak bagus seperti ini. Daunnya jadi mengecil. Ini tanaman apa, Pak? Ini Aglonema brilian atau aloe ya. Saya silangin dengan brilian juga, sama hasilnya seperti ini, mengecil. Mengecil ya. Ada yang juga sini, makanya ini satu tangkai, masih satu tangkai. Jadi kalau nggak salah jadi 3 buah, yang 2 yang hidup, yang 1 gugur. Oh, ini ya. Nah, ini jadinya kan berbeda, nggak sama. Walaupun satu darah, walaupun satu tangkai. Satu tangkai ya. Hasilnya jadi, tidak sama. Mungkin ini yang dihindari oleh para breeder ya, Pak ya, dalam menyilangkan tanaman. Iya. Atau mungkin memang ini di apa? Ini memang di apa? Mungkin ya kalau secara ilmu genetika mungkin ini genetikanya rusak gitu. Ini jadi rusak. Ya. Kalau saya kan nggak sekolah terlalu tinggi, jadi nggak tahu tentang ilmu genetika. Ya, jadi mungkin ini yang dibilang dilarang untuk perkawinan satu darah. Perkawinan satu darah. Betul. Sama seperti di manusia juga mungkin itu dihindari. Oke. Yang lain contohnya ada yang dilakukan sedarah, Pak Barli? Ada di nursery yang satu lagi, di greenhouse yang satu lagi. Oh, mungkin ini Pak Barli ya? Ini juga? Kalau ini Aglonema spesies Stylophyllum pollinaire. Dia daunnya paling kecil ya. Kecil. Tapi bukan karena sedarah ya? Bukan. Ya. Stylophyllum pollinaire. Nah, untuk ini kira-kira apa yang paling banyak diminati oleh masyarakat? Hasil dari breedernya Pak Barli, terus kemudian banyak diminati itu apa tanaman apa? Sebetulnya sih belum terlalu juga ya, karena kan saya baru kembali lagi ke breeding setelah vakum itu. Oh, sempat vakum dari 2010 itu pas tanaman lagi turun jatuh, saya kan ikut kerja sama ayah saya. Terus tapi tetap itulah, karena saya suka dengan aglonema, jadi setiap gajian pun saya beli aglonema, walaupun 1 minggu mati. Oh gitu. Karena tinggal terus, gitu kan. Karena ditinggal ya. Sampai nyonya marah-marah beli tanaman terus. Dan mulai lagi aktif. Mulai aktif lagi itu 2017. Tidak lagi bekerja dengan orang tua. Enggak. Saya waktu itu sempat kerja di kebun juga, terus kerja di restoran juga. Saya bilang saya lebih nyaman itu di tanaman. Jadi inilah pilihan hidup saya. Jadi di tanaman, terus
waktu itu keluarga belum terlalu support, udah sempat marah nanti kita makan gimana gitu. Saya bilang ya namanya rezeki udah ada yang ngatur, nggak usah takut. Jadi passionnya akhirnya balik lagi ke tanaman hias ini ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang kondisinya baik-baik aja Pak. Bahkan mungkin lebih ya Pak Gebarli ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Pengennya segitu. Kemudian ada cerita Pak Barli, ini kalau mendapatkan untuk bahan penyilangan itu harus dari sumbernya yang asli. Katanya pernah ada cerita sampai ke mana? Pak Barli sampai ke Bukit Lawang, ke Bahorok. Saya dulu Bahorok. Iya, nyari Rotundum itu di daerah Bahorok di Langkat, Sumatera Utara. Tahun 2008 saya ke sana. Itu saya tidak nemu di daerah yang mungkin sekarang sudah jadi Stabat pun sedikit semua ya. 2008 pun saya nggak nemu, 2009 saya nggak nemu, 2019 saya ke sana ditemenin sama breeder juga. Dari Sidoarjo, Pak Ramli Hasibuan namanya. Beliau yang nemenin saya ke sana sampai akhirnya saya bisa lihat sendiri di hutan seperti apa. Dan itu varietasnya apa? Rotundum. Rotundum. Rotundum itu yang digunakan sebagai pejantannya. Pembawa warna merah gitu. Kalau kan berhasil. Ya, mungkin kalau di dunia masak itu garamnya lah kalau ada pagar gitu. Kemudian itu cukup lama ya, berarti menemukan itu cukup lama ya? Lama, cukup lama. 2019 saya di sana nemu itu pas musim hujan gini. Pas Desember itu musim hujan. Kita tuh berangkat subuh pakai motor, hujan-hujanan itu, pulang jam 10 malam. Ya nyari lah gitu masih. Mungkin waktu itu masih mudah ditemukan ya di belakang-belakang rumah penduduk itu di perkebunan karet itu masih mudah lah untuk ditemukan. Untuk sekarang mungkin sulit sekali. Itu dengan membeli atau meminta atau bagaimana? Ada juga karena sudah terlalu capek kita dengan perjalanan, akhirnya kita minta bantuan penduduk setempat tolong ambilkan. Kita bilang nanti kita bayar gitu. Kemudian ada ceritanya nih yang menarik. Ternyata waktu itu untuk membawa tanaman itu masih cukup mudah kata Pak Barli karena memang pengawasannya belum terlalu ketat. Apa betul Pak Barli? Betul. Waktu itu masih mudah. Belum ya? ada yang namanya surat karantina itu. Jadi simpel dan itu murah gitu surat karantina. Itu ngurus hanya sekitar mungkin 15.000 ya. 15.000. Itu tahun 2019 ya. Kalau sekarang waktu 2008 pun saya dapat dari nursery. Waktu itu masih Polonia kan bandar udaranya. Polonia di Medan. Itu masih mudah juga, masih mudah juga. Tapi kalau sekarang mungkin agak ribet ya. Agak ribet. Mungkin karena terlalu banyak kasus-kasus terjadi ya, jadi ketat sekarang. Tapi untuk ekspedisi sih sekarang katanya sih tidak menggunakan karantina lagi untuk ke daerah Sumatera. Tapi ke daerah timur harus pakai wajib. Jadi mungkin ini juga harus diketahui oleh para entrepreneur muda bahwa dalam mengembangkan usaha di bidang tanaman hias ini perlu pengetahuan tentang karantina dia. Bagaimana kemudian dalam pengiriman keluar daerah maupun keluar negeri. Baik Pak Barli, ini kalau cerita tentang tanaman hias ini barangkali penting juga buat para entrepreneur muda. Kira-kira tips-tips apa saja yang perlu dipahami oleh para entrepreneur muda untuk memulai usaha di bidang tanaman hias ini? Kalau menurut saya sih yang penting pertama kita suka dulu ya. Suka itu aja dulu, suka dulu. Nah, dengan rasa suka itu terus fokus. Jadi jangan hanya selalu ikut-ikutan tren-trenan saja itu. Jangan latah lah itu saja. Kalau menurut Pak Barli saat ini tuh lebih banyak yang fokus atau lebih banyak yang ikut-ikutan? Dua-duanya banyak. Dua-duanya banyak. Banyak juga. Ya. Tapi saya berharap sih mudah-mudahan mereka fokus semuanya. Jadi supaya banyak bermunculan breeder-breeder baru supaya Indonesia ini agronomnya bertambah maju lah. Jangan apa-apa harus dari luar. Jadi nggak selalu breedernya aja gitu. Jadi ada orang ahli kulturnya di sini. Jadi kita gantian lah, jangan impor terus, ekspor lah. Gitu. Ya. Harusnya kita mulai ekspor dan mulai menjadikan tanaman kita itu tuan rumah di negerinya sendiri ya, betul ya. Betul. Jangan sampai malah orang luar negeri yang menikmati kita. Tanaman hias itu kan banyak di Indonesia dan bagus-bagus gitu.
Bahkan katanya ada konon kabarnya tanamannya di luar negeri itu kebanyakan asalnya dari Indonesia. Betul dari Indonesia. Yes. Yang sangat disayangkan ya waktu saya ke sana ya mungkin perkebunan ini yang tidak menyadari banyak spesies juga yang akan hilang dengan perluasan perkebunan seperti sawit. Kalau karet itu masih bisa nembus matahari, masih ada matahari. Tapi kalau untuk sawit itu gelap sekali ya. Gelap sekali. Terlalu rimbun ya. Terlalu rimbun. Jadi artinya yang tumbuh pun mungkin hanya lumut-lumut lah gitu. Tanaman itu udah nggak terlalu banyak tumbuh. Dengan cara kita berusaha di bidang tanaman hias, kemudian jadi breeder, secara tidak langsung kita juga menjadikan tanaman hias ini lestari, Pak ya. Betul. Konservasi tanaman hias. Betul. Ya. Kalau saya sih berharap mungkin untuk teman-teman saya atau saudara-saudara yang saya di Sumatera, terutama di Bukit Lawang ya. Untuk Aglonema rotundum ini dilestarikan, ditanikan lah. Jangan di tempat asalnya ya. Iya, ditanikan di tempat asalnya tapi ya. Gitu. Ya. Karena di sana akan tumbuh lebih mudah lah dibanding kita di sini. Gitu. Jadi untuk meningkatkan ekonomi mereka juga di sana gitu dengan bertani rotundum. Saya berharap sih seperti itu. Jadi jangan ambil terus dari hutan. Tapi sudah mulai dilakukan pengembangangannya ya. Betul. Breedingnya dilakukan di terus sana. Untuk para ahli kultur, semoga rotundum ini bisa dikultur dan buat para breeder juga nanti akhirnya kebutuhan breeder juga, bahkan mungkin ada kemungkinan ekspor juga lah gitu. Ya. Kalau menurut Pak Barli, lihat potensi yang ada sekarang ini, kira-kira untuk 2 tahun 3 tahun ke depan itu tanaman apa yang masih bisa eksis dan bisa istilahnya booming lah? Kalau menurut saya sih aglonema masih eksis. Masih tetap eksis. Jadi aglonema tetap selama kita ada hybrid baru keluar, ada varian baru, terus jumlah kuota tanaman itu terbatas, nggak terlalu jor-joran lah masuk ke dalam negeri atau gimana atau keluar, itu pasti akan stabil harganya. Tapi kalau ya seperti hukum ekonomi bilang, kalau barangnya banyak ya harganya jatuh juga gitu kan. Jadi berlakulah di sini hukum ekonomi lagi ya. Hukum ekonomi supply-nya banyak, demand-nya sedikit, harga akan jatuh. Tapi kalau supply-nya sedikit, demand-nya banyak, akan naik. Tapi paling tidak kalau untuk tanaman hias mungkin Pak Barli bisa punya suatu prediksi gitu bahwa untuk aglonema ini masih tetap eksis, masih akan tetap eksis. Prediksi saya seperti itu. Selain aglonema kira-kira apa Pak Barli? Kalau prediksi saya hanya itu. Hanya itu. Jatuh cinta sama aglonema ya. Cinta pada aglonema. Tapi tidak menutup kemungkinan saya suka juga sama tanaman lain. Seperti ya kalau untuk philo saya sukanya varigata. Philodendron. Kalau anthurium saya sukanya sama yang hitam-hitam. Dan varigata juga. Faktor utama kenapa orang masih suka dengan aglonema itu apa sih Pak? Faktornya itu? Untuk sekarang mungkin harga nilainya juga tinggi ya. Jadi orang ada berpikir untuk berbisnis juga, lumayan lah gitu, dapat tambah-tambahan buat ke dapur lah gitu. Dengan kan seperti Pak Gun pernah bilang tempatnya kan kecil. Nah, tempat kita misalkan kecil, kita pelihara tanaman yang aglonema yang cukup harganya lumayan lah. Nah, lumayan. Jadi dengan beranak 1 atau 2 aja, beranak 2, yang satu kita jual udah balik modal. Yang satu lagi bisa buat lain-lain, buat ke dapur lah kalau kita jual lagi. Dia kan kalau kita rawatnya betul-betul, ya sebetulnya tanaman itu bisa berbicara gitu. Kita. Kalau saya boleh dibilang sama keluarga saya, kamu nih suka ngomong sendiri di kebun gitu. Saya ngomong sama mereka itu, maunya seperti apa mereka. Itu mereka akan bicara ke hati kita. Misalkan kita lihat, wah ini pohon kalau misalkan potnya diganti akan lebih bagus, jadi dia tuh minta diganti pot. Tapi ngomongnya ke hati kita begitu. Kalau menurut saya, komunikasi dengan tanaman tuh perlu juga ya untuk para pengembang tanaman hias ini, supaya kita bisa tahu perasaan hati mereka itu seperti apa, bisa terasakan di hati kita ya. Betul. Ya, makanya di situ kita bisa menemukan itu ketenangan, ketenangan jiwa. Jadi faktor itu yang jadi mungkin juga untuk yang kolektor tanaman hias juga mungkin seperti itu ya. Betul. Jadi semakin
dia tidak. berkomunikasi dengan tanamannya, hatinya akan semakin tenang. Betul. Karena kita tidak melihat dari nominalnya berapa yang penting Nah. kita suka, betul-betul suka. Suka, betul. Jadi dari suka itu nominal bisa berubah melonjak ya. Betul. Bisa mengikuti nominalnya. Bisa mengikuti. Oke, Pak Barli. Sepertinya Pak Barli ada punya varietas breedernya ya. Boleh kita lihat, Pak? Boleh. Silakan. Mari. Di mana, Pak? Kita Di sebelah sana. sebelah sana ya. Ya, kita ikuti Pak Barli ke ruang breedernya ya. Dengan ruang breeding. Ya. Ya. Ini. Oh, ini ya. Ini apa nih Pak? Ini Glonema, saya nggak tahu namanya apa, tapi model-model gini kelihatannya namanya Lumina. Lumina. Nah, cuman varian Lumina, cuman nggak tahu lagi namanya apa. Terus ini lagi saya coba, nggak tahu hasilnya seperti apa karena kan kita belum tahu ya. Ini baru dicoba. Ininya sedang diambil ininya Pak? Kalau disungkup dengan plastik ini dia kelembabannya stabil. Serbuknya yang dia bilang. Nanti serbuknya. Serbuk itu keluar kalau pada saat dia udah mekar, lalu keluar aroma yang wangi seperti permen karet itu. Wangi seperti permen karet. Dan besoknya itu atau malamnya dia akan keluar serbuknya. Itu yang diambil sebagai bahan breeding. Kalau ini belum wangi ya? Belum wangi. Oh iya, belum ada wangi. Di dalam sana yang wangi. Belum wangi permen karet. Wangi karet. Jadi kalau sudah di atas jam 10 itu si wanginya itu hilang. Oh, dia mulai muncul wanginya itu mulai jam? Ada yang dari malam. Dari malam. Makanya fisik kita juga harus kuat juga ya. Apalagi kalau misalkan tanaman itu udah mulai banyak dan berbunga. Itu kita begadang setiap malam. Oh, begadang. Untuk nunggu serbuknya. Nunggu serbuknya. Kenapa kalau begadang, lewat habis sama lebah. Habis sama lebah, kadang sama semut, kadang sama lebah. Jadi berebut sama lebah, semut dan lain-lain. Jadi kita nunggu ya. Harus ditunggu ya. Harus ditunggu. Ya. Jadi itu barangkali tantangan untuk para breeder supaya kita bisa menemukan serbuk yang kita inginkan dari tanaman kita. Selain ini ada lagi Pak Bang? Kalau ini Glonema spesies Simplex Blume, Simplex Bloom. Glonema Simplex Bloom yang ditemukan sama teman saya di daerah Sumatera Barat. Ini Sumatera Barat. Sumatera Barat. Yang lainnya? Ini yang sudah jadi hybridnya. Oh ini. Ini yang jadi hybridnya ya? Hybridnya. Semuanya Pak Barli ya? Ya sekitar ada beberapa yang tidak. Dan ini yang tadi saya ceritakan yang perkawinan sedarah, tapi ada yang hasilnya jadi ternyata bagus. Ternyata yang perkawinan sedarah itu masih ada juga yang bagus ya? Ya, punya keunikan sendiri. Ini mungkin kebetulan Pak Barli ya? Iya, betul. Kebetulan. Ya kita kembalikan kepada Tuhan yang menciptakan ya. Yang pasti kita sudah berusaha dan ternyata ada juga yang bagus dari persilangan sedarah tanaman Aglonema ini. Betul. Inilah rotundum. Oh ini rotundumnya. Rotundum pun banyak varian-variannya, dia tidak sama ya, berbeda-beda ya. Ini varian apa aja nih Pak? Masih rotundum juga, cuman variannya mungkin variannya dari bentuk daun, dari warna garis, jumlah garis, sampai merah sampai legam di bagian ininya, seperti yang ini Pak Edwin. Oh ini ya. Bagian bawah daunnya merah legam. Kalau nggak salah ada juga yang tadi di satu darah juga yang ini ya, cuma satu garis merah di sini. Oh itu cawang. Cawangnya itu ya, nanti di sana. Cawang. Kalau ini rotundum. Ini rotundum masih spesies asli murni dan hanya ada di Indonesia, di Sumatera, di dunia itu. Oh iya. Itu. Dan ini udah diekspor Pak Barli? Kalau saya belum pernah. Tapi orang lain udah pernah. Orang lain ya. Artinya ini sudah menyebar kemana-mana ya? Sudah kemana-mana.
Ini kalau mohon maaf kalau saya ngomongin ini, kalau harga ini kalau segini tuh berapa sih Pak Barli? Kalau untuk size sebesar ini, kalau di online mungkin bisa kena angka 50.000. 50.000. Oh, masih 50.000, terjangkau. ya masih terjangkau. Tapi terjangkau ya. Ya untuk breeding ya boleh dibilang udah mulai berat. Berat ya. Nah, berat karena kan Jadi, kita rawat dulu betul, sampai keluar ya. bunga. Betul. Pada saat proses itu belum tentu dia tumbuh baik, bagus, berhasil. ya. Sudah tumbuh sampai jadi bunga aja kita udah senang. Ya. Apalagi jadi buah seperti yang itu. Oh ya. Sudah jadi Buahnya buah. seperti itu ya. Wah, bagus betul. Dan itu akan jadi bakal untuk Bibit baru. bahan. Dia sudah nanti disemai, Ya. itu disemai. Nah, nanti seperti ini Pak. Ya. Kalau udah disemai, kita akan tanam. Ini ya. Ini dari bunganya ya, di Iya, bunganya. nanti kita akan tanam. Oh ini. Seperti ini. Ini media tanamnya skam. Skam bakar. Skam. Heeh. Bakar. Ini berapa lama nih Pak Barli bisa tuh dari mulai Di ditanam sinilah sampai? buat yang mau breeding nih. Nah, ya. Tantangannya nih. Disinilah tantangan awalnya. betul. Jadi waktu nyilangin pakai kuas itu anak saya umur yang dulu umur 3 tahun pun dia sudah punya hasil karya sendiri. Oh, Anak saya putranya yang Pak kecil Barli itu, yang betul. umur 3 tahun sudah bisa menghasilkan Ya, karya sendiri. karya sendiri. Wah, jadi kita jangan kalah sama anak 3 tahun ya. Ya, untuk menguasainya mudah kok. Oh, udah. Mudah. Ya. Tapi yang diawali tantangannya ya di sini. Di sini ya, tantangannya di sini. Ya. Awalnya. Jadi mulai pertama kita harus memulai breeder itu dari sini. Iya. Jadi Jadi dari awal persilangan itu Mhm. sekitar dari bunga Ya, yang kita kuas, di bunga, bunga kemudian yang kita kuas itu sekitar 6 sampai 8 bulan, bahkan ada yang 14 bulan. wow, Kita tunggu 8 bulan. Ya. Nah, Lumayan ya. 8 bulan 8 itu. bulan sampai 14 bulan. Jadi Wow. satu daun itu udah Ya, 1 tahun itu ya. senang lah. Udah senang. Jadi kalau Apalagi hasilnya sekalinya dapat tuh luar biasa perasaannya ya. Tuh, Waduh. jadi belum nomina aja saya udah senang banget gitu. Jadi nggak Kemudian tantangan berikutnya ada di sini. ya, di sini. dari biji sampai tumbuh satu daun itu 1,5 bulan sampai 2 bulan. Oh, boleh dilihat ini Pak. Tergantung dengan Nah, seperti ini. Ini 1,5 bulan. ini udah masuk mau ke 3 bulan. Oh, 3 bulan. Udah mau 3 ke bulan 3 umur ya. ini ya. Benar-benar harus telaten ya. Tuh. Jadi benar-benar telaten. Nah. Udah nunggu bunganya, Nunggu bunga. nunggu tumbuhnya juga cukup lama gitu ya. Sudah lama kita nunggu. Terus begitu disemai kena jamur. Kena jamur, busuk. jadi tantangannya itu lagi ya. Nah, itu Penjamur kemudian ada serangga juga mungkin ya. waktu tahun 2020 Hmm. itu saya sudah punya untuk ukuran sebesar gini itu udah Ya. bagus. Udah bagus, sudah banyak yang teman-teman yang tawar. Nah, tapi waktu itu kita kena COVID Oh, satu keluarga. Pak Barli. Oh, Karena sempat. yang bisa rawat tanaman di sini hanya saya. Mhm. Ya saya yang paling parah waktu itu kena parah. Jadi banyak hybrid yang bagus itu mati. Karena harus dikarantina di rumah dan tidak bisa kemana-mana, Ya. sehingga tanamannya tidak terawat. Waktu itu kita karantina mandiri Oh. sendiri di rumah, nggak ada yang bisa rawat tanaman, ya karena semua kena. Gitu. Jadi Medianya efek kering. COVID juga bisa berpengaruh besar ya. Jadi memang ya harus menjaga kesehatan. Betul. Nah ini tinggal menunggu ini Pak Barli ya. Tinggal menunggu. Nah, dan ada keunikan tersendiri juga. Jadi jika kita menggunakan darah merah hasil persilangan itu, misalkan menggunakan rotundum atau cawang, itu pertumbuhan daun pertama lebih lama dari yang biasa-biasa Yang biasa. saja. Gitu, silahkan. Berapa lama tuh? 3 bulan satu daun. 3 bulan. 1 daun. Satu daun. 3 bulan. Lama ya. Jadi 1 daun 3 bulan. Tapi nanti setelah 5 daun dia tumbuhnya akan cepat. Oh. Tapi kalau udah 5 daun dia tumbuh cepat. Dia akan cepat. 5. Nah kalau sudah seperti itu tinggal dipindah ke media seperti ini. Media seperti ini. Seperti ini. Ini ada yang udah 1 daun juga ada. Ini sudah 1 daun dan ini sudah 5 bulan Pak Barli ya. Ya sekitar segitu 5 bulan ya. Ini udah sekitar masuk ke 7 bulan 8 bulan lah ini. Dan untuk menjadi seperti ini butuh berapa lama Pak Barli? Itu
Kalau ini bukan hybrid saya. Oh, bukan hybrid? Yang hybrid saya yang sebelah itu. Yang ini. Ini berapa lama? Ini udah 2 kali dipotong. Hmm. Kalau nggak salah dari tahun 2018 ini. Oh, Lahirnya. Dia lahir 2018 sampai sekarang susah ini. Dan ini nilainya kira-kira berapa nih Pak Barli? Wah, saya belum jual ya. Masih ditimbang-timbang dulu ya? Masih pertimbangkan. Kalau lihat lagi yang di sana, koleksi apa lagi Pak Barli? Ini aglonema cawang. Ah, ini cawang. Ini cawang. Saya gunakan sebagai tim cadangan. Kenapa saya gunakan sebagai tim cadangan? Karena takutnya suatu hari nanti rotundum di alam itu punah. Mudah-mudahan jangan sampai ya. Takutnya punah ya, mungkin ya kita akan balik lagi ke ini seperti orang-orang Thailand. Orang-orang Thailand pakai cawang. Tapi cawang kenapa juga, namanya cawang Pak Barli? saya kurang tahu. Apa karena ada ini orang kan cawang yang asalnya dari Thailand ya. Oh, ini Thailand ya? Asal dari Thailand. Cawang. Oh, cawang. Ini hasil karya orang Thailand yang masih bisa keluar serbuk gitu F1-nya. F1-nya dan ini ciri khasnya adalah batangnya berwarna merah. Iya, ini hanya warna merah di bagian sini, tengah sama di bagian belakang. Oh, gitu. Sedikit sembut merah, tapi dia tidak kalah juga dengan rotundum, menghasilkan bagus-bagus juga. Ya seperti suksom itu kan merah sekali warnanya kan. Cawang itu sebetulnya mudah. Oh, ini. Jadi mudah berbunganya mudah ya Pak Barli? Bunganya mudah sekali. Dia bisa ini. dalam periode 2-3 daun nambah dia udah keluar bunga lagi ya? gitu. Kalau rotundum 5 daun baru keluar bunga lagi. Tapi dalam perjalanan 5 daun itu biasanya di 2 daun sudah loyot. Oh gitu. Mati. Jadi situlah tantangan. Tantangannya itu ya. Nah, ini bisa bertahan seperti ini di perawatannya bagaimana Pak? Kalau cawang ini simple ya. Dia bandel. Oh, bandel. Simple ya. Nggak seperti rotundum yang notabene harus terlalu diperhatikan gitu. Tapi terkadang dia diperhatikan juga malah sakit. Kalau jadi manja ya, jadi manja. Malah bagus gitu. Kadang kalau kita ngilangin, saya pasangin label itu malah loyot. Oh gitu. Kalau nggak dipasangin label ya begini, jadi. Oh, jadi apa? Terlalu dimanja juga tidak boleh. Betul. Tapi harus diberi tantangan juga barangkali ya. Di situ. Nah, letak tantangan mungkin yang kalau yang sudah jam terbangnya tinggi di persilangan, ya. Cobalah rotundum ini di backcross dijadikan betina. Oh gitu. Di backcross supaya ini menjadi betina. Memang kelihatan. Sementara ini belum ada. Sudah. Oh sudah. Nah, dijadikan betina itu tidaklah mudah, tidak seperti menyilang tanaman yang lain itu. Iya. Belum yang lain. Sulit sekali. Sulit sekali. Jadi lebih mudah loyot jadi dibandingkan. Nah, itu yang hasil backcross ini. Inilah backcrossnya ini yang jantan. Ini rotundum menjadi betina. Oh, rotundum menjadi betina. Jadi betina. Oh, ini. Jantannya dari Brevis fatum. Di backcross. Oke, jadi ini menyilang pun harus dibulak-dibalik gitu. Dia nggak selalu jadi jantan, coba juga jadi betina gitu. Nanti evaluasi sendiri hasilnya seperti apa. Jadi harus butuh ketelitian juga ya. Betul, ketelitian dan kesabaran. Dan ini hasil karya dari Pak Barli, dari kesabaran dan ketelitian yang beliau laksanakan selama ini ya. Jadi ini yang menjadi betinanya ya. Ya, ini rotundum menjadi betina. Kalau ini dari F1 sama rotundum, jadi seperti ini. Ini yang F1-nya rotundum. Ya, ini saya sudah namakan BT01. BT? Kenapa saya namakan BT01? Di situ ada nama Bahaduri sama Tesar. Kenapa ini saya namakan BT01? Ini karena yang BT01 yang awal dulu mati. Oh gitu. Ini sebetulnya BT02. Yang BT itu batik. Terus BT itu atas nama teman-teman saya yang support saya dulu. Bahaduri Tepi Bahaduri atau sama Mas Asme Tesar. Oh itu nama temannya Mas Barli. Oh gitu. Iya. Jadi rupanya dari tanaman ini persahabatan bisa semakin lengkap ya. Karena nama tanaman ini juga berasal dari nama-nama sahabatnya Pak Barli. Baik Pak Barli, ini pengalaman yang cukup luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan menjadi pengalaman yang sangat
menarik untuk para entrepreneur muda yang ingin terjun di bidang tanaman hias. Dan saya mengucapkan terima kasih Pak Barli atas berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan mudah-mudahan ini menjadi poin penting untuk pengembangan tanaman hias ke depannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan kami mau pamit Pak Barli. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali.